Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah film animasi yang berjudul Transcending the Nine Heavens. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Film ini dimulai dengan prolog yang menjelaskan bahwa puluhan ribu tahun sudah banyak terjadi pertempuran demi memperebutkan pedang overpower, yang ternyata pedang itu sendiri dikenal dengan sebutan pedang 9 bencana. Bahkan karena hal itu, tragedi besar terjadi sampai rusaknya 9 langit dan bumi. Scene berpindah ke sebuah tempat pengambilan pedang bernama Lei Tai. Di sana terlihat seorang pria bernama Cuyang yang merupakan tokoh utama dalam cerita ini. Ketika itu rupanya Cuyang sedang dikepung oleh banyak praktisi dikarenakan dirinya baru saja mendapatkan pedang 9 bencana. Seorang pemimpin yang melihat hal itu segera menyuruh pasukannya untuk menyerang, hingga pertarungan di antara mereka pun tak bisa terhindarkan. Ketika pertarungan berlangsung, tentu saja Cuyang dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Bahkan dirinya tak segan-segan untuk membantai semua musuh yang terus berdatangan. Satu persatu para anak buah itu kini telah tergeletak tak bernyawa. Melihat bahwa setengah dari pasukannya telah dikalahkan, membuat para senior itu menjadi sangat kesal. Bahkan seorang pria menyuruh Cuyang untuk menyerahkan pedang 9 bencana. Dikarenakan Cuyang tak mau menyerahkannya, hingga pertarungan pun terjadi lagi di antara mereka. Tapi kali ini Cuyang menggunakan satu teknik dengan pedang itu, yang dimana membuat mereka semua terpental cukup jauh. Setelah berhasil menyingkirkan sisa pasukan, Cuyang berkata bahwa pedang 9 bencana sekarang berada di tanganku, dan jika kalian menginginkannya maka bersiaplah untuk mati. Pemimpin pasukan yang mendengar hal itu tentu menjadi marah karena menurutnya Cuyang sudah terlalu sombong, padahal dirinya hanya beruntung saja bisa mendapatkan pedang tersebut. Tak hanya itu saja, ia juga menegaskan bahwa setelah hari ini masih belum ditentukan jika pedang itu akan jatuh ke tangan klan yang mana. Walaupun begitu, Cuyang tak menghiraukan ucapannya. Lagi pula jika kau berani, maka datanglah ke hadapanku dan tak perlu banyak bicara seperti seorang pecundang. Karena sudah semakin kesal, pemimpin itu pun langsung melancarkan serangan. Tapi serangan itu dapat dengan mudah ditangkis oleh Cuyang, dan justru kini malah dirinya sendiri yang terkena tebasan dari pedang 9 bencana. Menyaksikan bahwa pemimpinnya telah mati membuat seorang teman menjadi sangat marah. Tapi ketika ia mau menghunuskan pedangnya, tiba-tiba saja seorang senior memberitahu bahwa pedang 9 bencana adalah senjata dewa pertama dari surga 9 tingkat. Apalagi kini Cuyang sendiri merupakan seorang master yang cukup kuat. Bahkan jika mereka hanya mendekatinya saja, maka tubuhnya akan terluka oleh energi pedang itu. Meskipun kekuatan pedang 9 bencana sangat overpower, tapi ia menegaskan jika Cuyang hanyalah seorang master bela diri. Bahkan dirinya masih belum mencapai ranah penyatuan manusia dan pedang. Sehingga karena hal itu, senior tersebut menyuruh para juniornya untuk menyerang secara bersamaan. Dikarenakan menurutnya, Cuyang pasti akan kesulitan menghadapi serangan dari mereka. Mendengarkannya membuat junior itu terus meremehkan kemampuan Cuyang. Sedangkan Cuyang menjawab bahwa mereka telah memburunya sampai sejauh ini, padahal dirinya sendiri baru mendapatkan fragmen kelima dari pedang itu. Di saat mereka hendak melakukan serangan, Cuyang mengingatkan jika semua orang yang mengetahui pedang 9 bencana maka harus mati.
Sehingga saat itu juga ia mulai menggunakan teknik angin dan awan untuk membantai mereka semua. Tapi ketika pertarungan berlangsung, rupanya senior tadi menggunakan cara licik dengan menyerang Cuyang dari arah belakang. Bahkan ketika itu liontin milik Cuyang kini hancur terkena serangannya. Scene berpindah ke masa lalu Cuyang, di mana ternyata liontin itu milik kekasihnya yang bernama Qingwu. Ketika Qingwu menghampirinya, Cuyang langsung mengingatkan jika ia harus berhati-hati, dikarenakan dirinya takut jika nanti melukai kekasihnya sendiri. Cuyang memberitahu bahwa ia telah berlatih teknik pedang tanpa belas kasih, dan untuk berhasil menguasainya, maka Cuyang harus memutuskan hubungan percintaan dengan Qingwu. Mendengarkan perkataannya tentu membuat Qingwu sangat terkejut. Bahkan diambang kesedihan, Qingwu berkata, meskipun ia akan menderita, tetapi dirinya tetap akan mencintai Cuyang. Kembali ke pertarungan di sana, Cuyang sangat menyesal dengan kekuatan yang kini ia dapatkan. Karena bagaimanapun juga, ia tak mampu untuk melindungi kekasihnya sendiri. Dan benar saja saat itu, rupanya di perjalanan pulang, datang seorang pembunuh yang langsung menebas tubuh Qingwu. Setelah itu, percikan darah dari Qingwu terbang ke hadapan Cuyang dengan selembar daun. Mengetahui bahwa kekasihnya kini terluka, Cuyang pun langsung bergegas menuju ke sana. Sesampainya di sana, ia sangat terkejut ketika melihat sang kekasih telah bersimbah darah. Sambil menyesal di dalam hati, Cuyang segera memeluk kekasihnya. Sementara Qingwu sendiri memberikan sebuah liontin untuk Cuyang sebagai kenangan terakhir. Di saat menjelang kematiannya, Qingwu mengatakan jika ia merasa takut karena dirinya tak bisa melihat Cuyang yang menerobos ke surga 9 tingkat. Sehingga karena hal itu, liontin tersebut akan mewakili Qingwu untuk menyaksikan keberhasilan Cuyang. Kemudian Qingwu menjelaskan bahwa ia sangat senang karena bisa mati di pelukannya. Scene kembali ke Cuyang yang kini hanya bisa terdiam karena liontin tersebut telah musnah. Ia juga berkata bahwa aku kira dengan meninggalkanmu aku bisa memasuki jalan surgawi. Tapi kini meskipun telah mendapatkan fragmen kelima, dirinya hampir kehilangan nyawa di tempat tersebut. Bahkan menurut legenda, orang yang mendapatkan pedang 9 bencana bisa menaklukkan dunia. Sedangkan ia merasa bahwa dirinya kini justru malah kehilangan segalanya. Sehingga karena sudah sangat marah, Cuyang berniat untuk membantai mereka semua dengan teknik 3 bencana. Setelah berhasil membantai mereka semua, tiba-tiba saja muncul 3 orang tetua yang langsung melancarkan serangan. Tapi saat itu, Cuyang berhasil menghindari semua serangannya. Diketahui mereka bertiga adalah praktisi bela diri surgawi. Seorang tetua berkata bahwa Cuyang memang pantas disebut master bela diri karena kemampuannya sudah mumpuni. Tapi sayangnya hari ini ada orang yang menginginkan kematianmu. Sehingga karena hal itu mereka bertiga telah diutus untuk membantai Cuyang. Seorang tetua wanita menjelaskan dunia menjadi kacau sebab kemunculan pedang 9 bencana. Ditambah lagi Cuyang justru malah melakukan pembunuhan di tempat ini. Tanpa banyak bicara, seorang tetua pun segera menyuruh mereka berdua untuk langsung menghajar Cuyang. Sementara itu Cuyang menegaskan bahwa kalian datang ke sini adalah momen yang tepat. Bahkan ia tak menyangka jika 3 tetua kelas raja justru malah ingin mengeroyoknya dan menyerang secara diam-diam. Seorang tetua yang sangat marah terus-menerus meremehkan Cuyang, dan menurutnya Cuyang hanyalah seorang master rendahan. Sehingga saat itu juga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Saat pertarungan berlangsung, Cuyang terlihat cukup kesulitan karena mereka bertiga memiliki kemampuan yang hebat.
Bahkan ketika Cuyang menahan serangan, kini pedang miliknya yang justru malah terlepas. Dirinya yang kini tersungkur berkata bahwa tak kusangka jika kalian juga menginginkan pedang 9 bencana. Bukannya sadar mereka justru malah tertawa dan menjelaskan bahwa kami tak menginginkan pedang itu, melainkan mereka disuruh untuk membunuh Cuyang. Sementara mengambil pedang 9 bencana hanyalah bonus untuk mereka bertiga. Tapi tiba-tiba saja muncul seorang pria yang menghentikan hal itu. Ternyata pria tersebut bernama Mo Tianji yang merupakan tuan muda dari keluarga Mo. Cuyang yang melihat hal itu cukup senang karena sekarang ini temannya telah datang. Namun rupanya 3 tetua itu justru malah memberi hormat padanya, hingga membuat Cuyang semakin terkejut karena rupanya Mo Tianji kini telah mengkhianatinya. Mengetahui bahwa Mo Tianji yang menyuruh mereka untuk membunuhnya tentu saja membuat Cuyang sangat marah. Sehingga saat itu juga Cuyang segera bangkit kembali dan mengatakan bahwa ia tak menyangka cuma karena sebilah pedang Mo Tianji sampai mengkhianati pertemanan mereka. Sedangkan Mo Tianji tak peduli akan hal itu. Ia pun segera menyuruh 3 tetua untuk membunuhnya sekarang juga. Setelah terkena serangan gabungan dari 3 tetua, kini tubuh Cuyang semakin terluka parah. Walaupun begitu, ia tak menyerah sedikit pun. Dirinya langsung menggabungkan bagian pedang tersebut. Bahkan ketika ia bangkit kembali, mereka sangat terkejut melihatnya. Karena bagaimana mungkin bocah seperti Cuyang bisa sekuat itu? Cuyang kini semakin bertambah marah. Ia menegaskan jika memang kalian menginginkan pedang ini, maka bersiaplah untuk mati. Menyaksikan Cuyang mengumpulkan semua kekuatannya, seorang tetua segera melakukan serangan. Tapi ternyata serangan itu kini tak berarti lagi pada Cuyang. Bahkan saat itu, Mo Tianji segera menyuruh mereka bertiga untuk menghabisinya sekarang juga. Tapi rupanya Cuyang menikam tubuhnya sendiri demi bisa membantai mereka semua. Namun ternyata ketika itu Cuyang teringat lagi dengan masa lalunya bersama Qingwu. Karena penyesalan itu, Cuyang berjanji jika ia reinkarnasi maka dirinya akan memilih Qingwu untuk hidup bersamanya. Sehingga saat itu juga terjadilah ledakan besar dari pedang 9 bencana yang menewaskan mereka semua. Setelah itu, Xin berpindah ke Cuyang muda yang sedang latihan bersama temannya. Bahkan ia terkejut karena dirinya ternyata masih hidup dan sedang bertarung dengan temannya yang bernama Tantan. Diketahui bahwa mereka berdua adalah murid dari Taman Bunga Ungu. Ketika mereka tengah bertarung, ternyata dari kejauhan ada orang yang melemparkan jarum beracun ke arah Cuyang. Sehingga karena hal itu, Cuyang kehilangan kesadarannya hingga terjatuh dari arena pertandingan. Temannya yang kini merasa bahwa ia telah menang tentulah sangat senang. Bahkan ia juga berkata bahwa di masa depan nanti dirinya pasti akan menggunakan teknik andalan di gedung Tianwei. Tantan bertanya-tanya di manakah Cuyang berada. Ia juga terus berteriak sambil mencari keberadaannya. Tapi ternyata Cuyang ada di bawah arena. Ia juga kebingungan mengapa dirinya terasa mati rasa. Ternyata hal itu disebabkan oleh jarum perak penghancur es yang dilemparkan sebelumnya. Kemudian Tantan yang khawatir dengan Cuyang segera bertanya tentang kondisinya. Tapi saat ia mau memberikan nafas buatan, tiba-tiba saja Cuyang langsung melempar tubuhnya. Kemudian Tantan bertanya, apakah kau terluka hanya dengan 1 pukulanku? Sedangkan mereka memukulimu berkali-kali, justru kau malah baik-baik saja. Meskipun begitu, Cuyang berpura-pura dan menjawab bahwa di dunia ini hanya kau sajalah orang yang paling berbakat. Setelah itu Cuyang berpikir bahwa menurut semua orang jika sebelum mati, maka sekali lagi dirinya akan bertemu dengan orang yang penting.
Sehingga karena hal itu, Chuyang pun kini teringat dengan kekasihnya yang bernama Qingwu. Dikarenakan menurutnya, Qingwu juga pasti ada di tempat tersebut. Ketika Tantan sedang berbicara tentang kompetisi bela diri, tiba-tiba saja Chuyang bertanya, apakah kompetisi bela diri yang dimaksud olehnya? Tantan pun menjelaskan bahwa kompetisi besar puncak Zhufeng akan segera dimulai. Mendengar hal itu, Chuyang segera mencerminkan dirinya dengan air. Bahkan ia terkejut karena dirinya sekarang ini masih berada di umur 16 tahun. Karena ia merasa sangat senang, Chuyang pun segera melihat sekeliling tempat tersebut. Dirinya juga bertanya-tanya apakah kau ini adalah Tantan sungguhan. Sementara itu, Tantan yang merasa bertanggung jawab atas perubahan sikap Chuyang berjanji bahwa ia akan merawat Chuyang dengan baik sampai dirinya sembuh total. Sedangkan Chuyang sungguh tak menyangka, setelah hatinya tertusuk pedang 9 bencana, kini ia kembali hidup dan ingin segera mengikuti kompetisi di sekte Santian. Ia juga sangat terkejut mengetahui bahwa pedang 9 bencana kini berada di domain tubuhnya. Setelah itu, ketika Chuyang sedang berpikir, ternyata datang seorang pria bernama Si Qiansan. Ia mengatakan bahwa karena ulah kalian berdua, kini Taman Bambu Ungu menjadi kacau karena keributan. Sedangkan Chuyang yang melihat Si Qiansan menjadi kesal, mengapa ia justru malah bertemu dengan orang sepertinya. Dan pada akhirnya, film pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.